Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ayu Lestari, NIM 2020-1212037 dari Prodi Teknik Informatika kelas sore. Di sini saya akan membahas soal insecure. Pastinya banyak dari kalian yang sudah tahu apa arti dari insecure itu sendiri. Bahkan kata insecure sendiri banyak digunakan oleh kalangan anak muda seperti kita. Kata insecure sendiri sudah banyak beredar di platform media sosial manapun. Insecure itu apa sih? Apa dari kalian ada yang belum tahu apa itu insecure? Tapi saya rasa kalian semua sudah tahu apa itu insecure. Jadi teman-teman, insecure itu adalah sebuah kondisi mental yang menyebabkan seseorang merasa cemas, takut, tidak aman, dan kurang percaya diri secara berlebihan, sehingga cenderung melakukan sesuatu dengan hati-hati. Seseorang yang sedang insecure merasa dirinya seperti bahan tertawaan, bahan olokan, memalukan, dan tidak disukai oleh orang lain. Menurut Abraham Maslow, seorang psikologi asal Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The Dynamics of Psychological Security, insecure adalah orang yang merasa tidak aman akan memandang dunia sebagai hutan yang mengancam, di mana di dalamnya terdapat banyak orang-orang yang berbahaya dan egois. Beliau juga menyebutkan bahwa orang yang insecure biasanya merasa dirinya tidak diterima, dikucilkan, pesimis, cenderung memiliki perasaan bahkan merasa tidak bahagia. Pernah gak sih kalian merasakan tidak percaya diri, gagal menjadi manusia, atau merasa diri kalian tidak ada artinya lagi? Yaps, jika kalian pernah merasakan itu, artinya kalian sekarang sedang merasakan insecure. Mungkin beberapa dari kalian beranggapan, kenapa ya saya nggak bisa public speaking? Kenapa ya dia sangat cantik sedangkan aku enggak? Mengapa ya nilaiku jelek sedangkan nilai dia bagus? Apakah aku bodoh? Pernah merasa demikian? Tentu, pasti sebagian besar orang di dunia pernah merasakan insecure. Perasaan-perasaan itu muncul ketika kita tidak memenuhi ekspektasi pada diri kita sendiri, serta standar sosial di masyarakat yang terlalu tinggi. Insecure dapat dirasakan ketika seseorang menjalani kehidupan, baik ketika masih duduk di bangku sekolah atau ketika terjun di masyarakat. Setiap orang pasti memiliki insecure yang berbeda-beda karena kecemasan akan pendidikan, keuangan, kehidupan, masa depan, dan lain sebagainya. Rasa cemas ini akan terus-menerus muncul dan tidak terkendali jika tidak segera ditangani. Dulu saya juga pernah merasakan insecure itu sendiri karena memiliki wajah yang kurang cantik dan kulit tidak putih. Bahkan saya juga pernah merasakan insecure dengan kepintaran orang lain. Saya merasa setiap orang cantik dan orang pintar selalu mendapatkan keberuntungan dimanapun mereka berada. Akibatnya dari itu saya menjadi pemalu, minder, dan takut untuk berbincang. Bahkan sekedar berkenalan dengan orang lain saya pun segan. Bahkan saya tidak berani untuk tampil di depan publik karena takut orang-orang akan mengolok. Perasaan itu selalu muncul dan menghantuiku, bahkan menjadi pribadi yang tertutup dan enggan melihat dunia luar. Namun setelah itu saya sadar, tidak bisa selamanya seperti ini. Kemudian saya mulai mencari tahu lebih dalam mengenai kesehatan mental, terutama insecure. Sering saya membaca, melihat, dan menemukan komentar netizen Indonesia di sosial media. Bahkan ada yang mengucapkannya langsung secara gamblang, seperti kenapa sih orang-orang pada cakep, gue kapan ya bisa kayak gitu? Memangnya apa yang salah dengan diri sendiri? Mengapa harus ada insecure? Kenapa sih bisa insecure? Insecure sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya yang pertama overthinking, kedua sering gagal, yang ketiga lupa bersyukur, yang keempat trauma, yang kelima, korban bullying. Mungkin dari beberapa kalian ada yang menjadi korban bullying karena fisik. Yang keenam, membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketujuh, dipandang sebelah mata. Yang kedelapan, melupakan self love. Yang kesembilan, pengaruh lingkungan. Dan yang kesepuluh adalah tekanan dari orang tua. Apakah wajar insecure?
Dalam beberapa jurnal psikologi menjelaskan bahwa merasa insecure itu sangat wajar terjadi. Namun, rasa insecure sendiri tidak boleh terus-menerus dibiarkan atau secara berlebihan, karena rasa insecure itu sendiri bisa menjadi dorongan diri agar menjadi lebih baik. Tetapi, insecure yang berlebihan akan menyebabkan gangguan mental illness atau gangguan mental, dan itu dapat merugikan diri sendiri. Setiap orang harus percaya kepada potensi dirinya masing-masing. Mereka harus merasa insecure, harus bisa merubah pemikiran orang lain, bahwa disegani tidak harus memandang fisik. Setiap orang yang bisa membuang rasa insecure dari dalam diri mereka, dan jangan pernah melihat diri sendiri paling rendah di antara yang lain. Dalam beberapa kasus insecure yang dialami oleh sebagian orang tidak memberikan dampak yang fatal, tetapi terjadi pada beberapa orang yang terlalu membawa perasaan insecure ini berlarut-larut, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal, terutama bagi kondisi mental seseorang. Dampak negatif dari rasa insecure itu sendiri. Yang pertama ada depresi. Semakin insecure, semakin tinggi juga rasa cemas yang Anda rasakan. Rasa cemas yang berlebihan bisa berdampak kepada psikis seseorang. Misalnya dapat menyebabkan depresi. Rasa cemas ini dapat membuat Anda menjadi orang tertutup, murung, mudah stres, mudah gelisah, dan selalu menganggap orang lain lebih hebat dari kalian. Yang kedua, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Karena pikiran negatif yang terus menguasai pikiran kita, aktivitas sehari-hari pun menjadi terganggu. Kita menjadi lebih tidak bersemangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Selain itu, kemampuan untuk bersosialisasi pun menjadi kurang karena tidak percaya diri untuk membangun relasi dengan orang lain. Yang ketiga, mudah menganggap diri menjadi tidak berharga. Seperti yang telah dijelaskan, sering menganggap diri sendiri tidak berharga bisa menjadi salah satu tanda mengalami insecure. Ketika kita merasa diri kita tidak berharga, semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari pun menjadi hilang. Bukan tidak mungkin, kita juga menjadi kehilangan minat atau hobi. Akibatnya kita menjadi orang yang suka menyendiri, tidak mau bersosialisasi, menutup diri, dan takut pada lingkungan sekitar. Aku insecure nih, aku harus bagaimana? Yang pertama, kalian harus love yourself atau mencintai diri kalian sendiri. Menerima diri sendiri apa adanya, memprioritaskan diri sendiri, dan membiasakan berterima kasih kepada diri sendiri atas segala hal yang telah kita lakukan. Mencintai diri sendiri membantu kita dalam menerima kekurangan dan menemukan kekuatan yang ada di dalam diri kita, sehingga membantu kita lebih memahami karakter pada diri kita. Dengan begitu, menemukan dan mengembangkan passion akan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan seterusnya akan lebih fokus untuk mengembangkan diri daripada terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, menerima segala kekurangan diri sendiri. Setiap orang yang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Setiap orang itu unik. Terima kekuranganmu, jadikan kekuranganmu sebagai kekuatanmu. Jika kamu merasa berbeda, berarti kamu itu unik dan spesial. Fokus pada diri sendiri dan terus gali potensi yang ada di dalam diri sendiri, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Yang ketiga, bersyukur. Tentunya kita harus selalu berterima kasih dengan terus bersyukur. Selalu bersyukur dengan menerima apapun keadaan kita, membuat kita merasa lebih hidup dan lebih jauh bahagia. Walaupun masalah dan cobaan terus-menerus menghampiri, kita tidak akan menganggapnya sebagai beban, tetapi sebagai anugerah, karena masalah membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Selain itu, kita juga bisa mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Masalah tidak akan berhenti menghampiri kita. Cukup terima dan jangan menghindarinya. Berusaha untuk menyelesaikan dengan lapang dada dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhenti menyalahkan diri sendiri dan memberikan penghargaan pada diri sendiri dan lain sebagainya. Yang keempat, lakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia.
Tentunya setiap orang memiliki cara melakukan hal-hal bahagia tersendiri, seperti nonton drakor, belanja, shopping, seperti itu. Jadi, stop being insecure. Seseorang pernah berkata, jangan biarkan rasa insecure membuat kita menjadi kalah dengan keadaan. Jangan biarkan rasa takut atau insecure menghentikanmu untuk mencoba hal-hal baru. Percaya pada dirimu sendiri. Lakukan apapun yang kamu sukai, dan yang terpenting bersikap baik kepada orang lain meski kamu tidak menyukai mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.